Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarno Zaki Akram. Di sini saya akan mereview materi apa saja yang sudah disampaikan oleh para asprak dan juga para dosen di praktikum fisiologi dan reproduksi organisme akuatik selama sesi UAS ini. Berikut videonya. Untuk materi pertama ada hipofisasi dan induksi pemijahan dengan menggunakan hormon pada ikan. Berikut videonya. Pada praktikum kali ini kita mempelajari bagaimana cara menyuntikkan hormon dan juga bagaimana cara mengambil kelenjar hipofisa pada komoditas ikan mas. Mengapa kita harus melakukan induksi pemijahan dengan hormon dan juga hipofisa? Karena tidak semua ikan bisa melakukan pemijahan alami di dalam wadah buatan. Menurut Gore dan Cari 2023, induksi pemijahan memberikan keuntungan berupa peningkatan jumlah telur, sinkronisasi waktu pemijahan, serta peningkatan tingkat fertilisasi dan penetasan. Induksi pemijahan yang pertama, kita menggunakan hormon ovaprim yang sering dipakai oleh para pembudidaya untuk mempercepat dan merangsang proses ovulasi dan pemijahan. Haryani dan Kusuma 2016. Tahapan awal penyuntikan, dosis hormon dihitung menggunakan rumus bagaimana perbandingan 1:3. 1 adalah hormon itu sendiri dan 3 adalah larutan fisiologis. Setelah dosis ditemukan, maka hormon disuntikan melalui metode intramuskular, yaitu penyuntikan langsung kepada bagian otot ikan tersebut. Jaringan otot yang disuntik berada pada sisi ketiga di bawah sirip dorsal. Setelah penyuntikan selesai, kita melakukan hipofisasi dengan cara membelah bagian kepala dan bagian badan ikan menjadi dua bagian. Lalu kita membelah bagian atas kepala ikan hingga terlihat bagian otak ikan. Setelah terlihat, otak ikan dikeluarkan dengan alat bedah, kemudian akan terlihat bentuk hipofisa atau kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisa adalah pusat pengendalian hormon yang mengatur aktivitas kelenjar endokrin lainnya. Yamaguchi 2024. Hipofisasi biasanya dilakukan dengan donor ikan mas karena ikan mas memiliki kelenjar hipofisa yang diketahui mempunyai kandungan hormon yang dimiliki berbagai spesies ikan lainnya. Siegers et al. 2021. Setelah kelenjar hipofisanya diambil, kemudian disimpan dan dicampur dengan larutan formalin untuk diawetkan. Materi selanjutnya adalah seks reversal dan pengecekan kelamin menggunakan asetokarmin. Pada praktikum kali ini kita mempelajari apa itu seks reversal dan juga teknik pewarnaan asetokarmin untuk mengidentifikasi kelamin. Apa itu seks reversal? Menurut Nur et al. Tahun 2025, seks reversal merupakan teknik manipulasi kelamin yang digunakan untuk menghasilkan populasi monoseks dengan tujuan meningkatkan performa pertumbuhan ikan. Teknik ini bekerja dengan mengarahkan perkembangan gonad pada fase awal diferensiasi sehingga individu yang dapat berkembang nanti menjadi jantan atau betina sesuai dengan perlakuan yang diberikan. Penggunaan hormon seperti 17 alfa metil testosteron telah banyak diterapkan untuk mengubah ikan betina menjadi jantan atau maskulinisasi dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam sistem budidaya, menurut Silva et al. 2023. Selanjutnya, apa itu asetokarmin? Asetokarmin merupakan metode yang dilakukan untuk mengidentifikasi gonad ikan jantan maupun betina dengan cara menghancurkan jaringan gonad di atas kaca objek, kemudian diberi larutan pewarna untuk membedakan sel spermatogenik dan oositnya menurut Visa et al. Tahun 2024. Berdasarkan penelitian Tatalide et al. Tahun 2019, kelamin pada ikan jantan hasil seks reversal menunjukkan terdapat bintik-bintik yang berwarna gelap pada kaca preparat, sedangkan pada kelamin betina menunjukkan terdapat bulatan berwarna bening atau tidak berwarna pada kaca preparat. Kedua hal ini menunjukkan bahwa titik-titik pada kelamin ikan jantan merupakan sel spermatogenik, sedangkan bentuk bulat berwarna bening atau tidak berwarna pada kelamin ikan betina merupakan sel telur. Selanjutnya, materi terakhir adalah kriopreservasi sperma ikan. Apa itu kriopreservasi? Kriopreservasi sperma ikan merupakan teknik penyimpanan gamet jantan pada suhu sangat rendah untuk mempertahankan viabilitas dalam jangka waktu panjang. Nah, menurut Asturiono et al. Tahun 2016, teknologi ini telah diterapkan pada berbagai spesies ikan untuk mendukung pengelolaan induk dan pemanfaatan sumber daya genetik. Kriopreservasi juga digunakan sebagai metode untuk menjaga keberadaan spesies ikan melalui penyimpanan sperma dalam jangka waktu tertentu, menurut Mutmainnah et al. Tahun 2019.
Parameter kualitas sperma yang sering diamati meliputi konsentrasi, volume, motilitas, serta karakteristik kimia seperti pH plasma semen dan osmolalitas yang digunakan sebagai indikator utama kualitas spermatozoa menurut Kowalski dan Chetko 2019. Namun, pada praktikum ini kita hanya mengambil parameter motilitas dan viabilitas. Metode yang dilakukan untuk praktikum ini, tahapan pertama meliputi stripping induk jantan untuk mengeluarkan sperma. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung falcon dan ditambahkan larutan Ringer dengan perbandingan 1:9, dengan satunya adalah sperma dan 9 adalah larutan Ringer tersebut. Kemudian dilakukan pengecekan motilitas dan viabilitas di mikroskop, lalu menambahkan 81 mikrolite dimetil sulfoksida sebagai krioprotektan dan kuning telur sebanyak 9% dari total larutan. Kemudian diekuilibrasi di dalam kulkas bersuhu 4-5 derajat Celcius selama 3-5 menit. Kemudian dilakukan pre-freezing dengan uap nitrogen selama 3-5 menit, lalu dilakukan freezing atau penyimpanan di nitrogen cair dengan suhu minus 196 Celcius dengan waktu tertentu. Di tahapan air penyimpanan, kita melakukan thawing atau pencairan menggunakan water bath dengan suhu 27 derajat Celcius selama 3-5 menit. Kemudian tahapan akhir melakukan pengecekan motilitas dan viabilitas untuk membandingkan kualitas sperma sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Walaupun begitu, setiap jenis ikan memiliki prosedur yang berbeda-beda dan juga bahan-bahan yang berbeda. Karena menurut Maulida et al. Tahun 2020, perbedaan karakteristik fisiologis antar spesies menyebabkan perlunya penyesuaian protokol pada masing-masing jenis ikan. Untuk hasil praktikum yang didapatkan pada praktikum ini, pada motilitas dan viabilitas sebelum perlakuan, didapatkan motilitas dengan sperma yang masih bergerak walaupun hanya bergetar, dan viabilitas berupa sperma yang masih hidup dilihat dengan tidak banyaknya sperma yang menyerap eosin. Sedangkan pada setelah perlakuan, motilitas sperma masih sama seperti sebelumnya, yaitu bergerak walaupun hanya bergetar. Sedangkan viabilitas sperma ikan ada yang mati ditandai dengan masuknya eosin ke dalam sel sperma. Sekian dari saya, terima kasih.